Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yamarani dari Prodi Manajemen semester 2 kelas 2C. Saya ingin mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kejelasan ejaan yang sering muncul. Jawaban dari saya yakni faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurang ketelitian dalam menulis. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam pembelajaran, yakni kita harus meluangkan waktu dan memanage waktu untuk memahami pembelajaran mengenai ejaan yang baik dan benar, sehingga dapat menulis atau mengeja bacaan tersebut dengan benar. Keterbatasan waktu bukanlah pembatas untuk dalam meraih keberhasilan. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, yakni faktor yang menjadikan penyebab kesalahan ejaan mahasiswa disebabkan oleh 4 faktor, yaitu penguasaan kaidah ejaan bahasa mahasiswa yang kurang, ketidaktelitian dalam menulis ejaan, kurangnya motivasi dalam menulis ejaan, dan kurangnya kosakata mahasiswa. Kurang ketelitian dalam menulis, yakni ketelitian dalam menulis ejaan, tidak hanya menulis huruf saja, tetapi juga harus teliti dan tetap memilih diksi atau pilihan kata. Contohnya, terima kasih seharusnya terima spasi kasih. Yang contoh kedua, yakni fotokopi, seharusnya fotokopi karena fotokopi dalam penggunaan kata bahasa Inggris, dengan fotokopi kata serapan dalam bahasa Indonesia atau KBBI. Yang membedakan dari contoh ini yakni huruf C sama huruf K. Contoh selanjutnya yakni saya tinggal di Jakarta. Penggunaan di sebagai afiks atau imbuhan, penulisannya digabung. Contohnya, buku itu dibeli dari toko buku Gramedia. Jadi, lebih mudah untuk membedakan penggunaan, yaitu dengan pedoman bahwa di yang dipisah digunakan untuk penunjukan tempat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan beri contohnya. Jawab, kutipan langsung, yakni jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kutipan tidak langsung, yakni jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja dan tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi, untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Yang pertama, sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris perlu dimasukkan ke dalam teks dengan ketentuan sebagai berikut. Kutipan diintegrasikan langsung dengan teks, jarak antara baris dengan baris 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip, sebelum tanda kurung ditempatkan nama belakang pengarang, kemudian dalam tanda kurung diletakkan tahun terbit dan nomor halaman sumber kutipan. Contohnya, sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf, tahun terbit 1994, nomor halaman 1 menjelaskan, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, langkah kutipan langsung lebih dari 4 baris atau 40 kata. Bila kutipan terdiri dari 4 baris, cara penulisan kutipan tersebut ialah sebagai berikut. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak spasi 2,5. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan tersebut boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Sebelum tanda kurung ditempatkan nama belakang pengarang, kemudian dalam tanda kurung
Diletakkan tahun terbit dan nomor halaman sumber kutipan. Seluruh kutipan dimasukkan ke dalam 5-7 kutikan. Apabila kutipan tersebut dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan tersebut dimasukkan lagi 5-7 kutipan. Seperti yang ada di PPT saya, contohnya sebagai berikut. Sehubungan dengan kegiatan menulis tersebut, Nur Jamal Sumirat dan Darwis tahun terbit 2013 halaman 4 menjelaskan sebagai berikut. Menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Menulis juga merupakan media untuk melestarikan dan memperluaskan informasi dan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan menulis dijelaskan sebagai berikut. Menulis merupakan keterampilan berbahasa aktif. Menulis merupakan kemampuan puncak seseorang untuk dikatakan terampil berbahasa. Menulis merupakan keterampilan yang sangat kompleks. Menulis juga merupakan media untuk melestarikan dan menyebarluaskan informasi dan ilmu pengetahuan. Nur Jamal, Sumirat, dan Darwis, 2013, halaman 4. Selanjutnya, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang ditulis nama akhir tahun dan halaman berbeda spasi pedomannya. Contohnya, Faktur Rohman 2020-14 halaman 14 menjelaskan bahwa etika berbahasa penting untuk dijadikan landasan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing, tulisannya dicetak miring, sign bahasa Indonesia, contohnya Duck dan Farrell 1985 halaman 383 mengatakan along with product please tend to be a key component of strategy and in some cases can be the most important of the marketing mix. Kutipan lebih dari 4 baris terdapat satu halaman banyak yang penting tidak dapat dihilangkan karena merupakan suatu kesatuan pokok. Kalimat yang pertama hurufnya berbeda, huruf kalimat kedua lebih kecil daripada huruf kalimat yang pertama. Contohnya, Faktur Rohman 2020 halaman 10 memaparkan mengenai karakteristik penggunaan bahasa dalam situasi yakni melihat bahwa penggunaan bahasa menempatkan dirinya dalam komunikasi dengan orang lain secara santun dan menghormati penutur lain. Kondisi penutur dan mitra tutur dalam berkomunikasi tentunya dipengaruhi oleh topik pembicara itu sendiri, sehingga etika pemilihan bahasa tetap dikedepankan. Dalam kutipan tidak langsung merupakan inti atau sari pendapat yang dikemukakan oleh karena itu, kutipan ini tidak boleh menggunakan tanda kutip. Beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk membuat kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris 2 spasi, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Sebelum tanda kurung ditambahkan nama belakang pengarang, kemudian dalam tanda kurung diletakkan tahun terbit dan nomor halaman sumber kutipan. Contohnya, sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf 1994, halaman 7 menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nama pengarang tersebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contohnya, Faktur Rohman 2020 halaman 19 membahas proses pembelajaran nilai sikap, profesional, dan keterampilan yang diperlukan oleh mahasiswa depan. Contoh ini diringkas lagi, masuk ke intinya, dan nomor halamannya dihilangkan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yakni apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Jawab. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Saya ambil dari contoh
Saya ambil contoh biografi Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah seorang putri dari pasangan priai dari Jawa Barat yang lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika memiliki orang tua ingin memiliki seorang putri berpendidikan, walaupun pada saat itu hal tersebut bukan merupakan hal yang sesuai dengan adat. Setelah ditinggal oleh sang ayah, Dewi Sartika diasuh oleh paman yang merupakan seorang patih Cicalengka dari pamannya. Dewi Sartika mengetahui mengenai Sunda, sementara pengetahuan mengenai budaya Barat. Sedari kecil, Dewi Sartika sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak ia berusia 10 tahun, ia sudah mengajar kepada anak-anak yang ada di Cicalengka untuk bisa menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda. Pada tahun 1902, Dewi Sartika meyakinkan pamannya untuk mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan. Akhirnya, di tahun 1904, Dewi Sartika bisa mendirikan sekolah istri yang merupakan sekolah pertama di Hindia Belanda. Akibat dari niat baik Dewi Sartika ini, ia mendapatkan dukungan positif dari berbagai pihak atas jasa beliau di bidang pendidikan. Dewi Sartika diberi anugerah bintang jasa oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini, jasa yang dilakukan oleh Dewi Sartika tidak bisa dilupakan dan sangat memberikan inspirasi serta harapan bagi banyak orang, terutama perempuan, dalam mewujudkan cita-citanya. Sedangkan bibliografi, yakni sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Jika menuliskan sesuatu, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf, setiap wacana yang kita kutip itu harus dirujuk dari sumbernya. Contohnya, judul merupakan judul artikel dan atau judul buku yang ingin dideskripsikan. Kepengarangan ini merupakan nama pengarang perorangan atau pengarang badan organisasi. Yang ketiga, sumber ini merupakan judul jurnal, judul proceeding, dan atau judul buku yang mana informasi tersebut berada atau berasal. Yang keempat, data terbitan atau impresium ini merupakan data mengenai kota terbit, nama penerbit, serta tahun terbit. Keterangan fisik atau kolasi buka ini merupakan halaman tempat artikel itu didapat atau diperoleh. Keterangan informasi ini merupakan kata kunci serta abstrak. Keterangan tambahan ini merupakan lokasi rak penyimpanan, kode nomor panggilan, perpustakaan, pemilik bahan pustaka, serta lainnya. Pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu, jelaskan disertai contohnya. Penggunaan kata jam. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contoh penggunaan kata ini sebagai berikut. Benda penunjuk waktu seperti arloji. Rizka selalu memakai jam di tangan kanan. Durasi rentang waktu jarak tempuh Kudus Semarang dengan kereta api sekitar 2 jam. Penggunaan kata pukul. Kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya, penggunaan kata waktu sebagai berikut. Rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Penggunaan kata pukul dapat kita jumpai pada pengumuman resmi seperti saya berangkat sekolah pukul 6 atau rapat korban akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat setelah makan siang. Pukul menunjukkan satuan waktu secara spesifik, bukan durasi, masa, atau jangka waktu. Penggunaan jam untuk menggantikan pukul, misalnya jam 4 sore, barangkali pukul terasa terlalu formal dan kaku jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ditambah lagi, kita sudah terbiasa untuk menggunakan jam daripada kata pukul.
Pertanyaan selanjutnya, bahasa berdasarkan hakikat bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban dari saya, kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa, yakni bahasa merupakan sebuah sistem bisa berupa bunyi dalam penggunaan bahasa sistem tersebut. Bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk sesuatu keseluruhan yang bermakna. Penggunaan bahasa ini berkaitan dengan sistem bunyi yang dimana spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut dengan font atau fonem, bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Contohnya, misalnya lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai dengan tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Karena sifat arbiternya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku atau bahasa memiliki bahasa mereka sendiri sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Suku Jawa dengan bahasa Jawanya, suku Bali dengan bahasa Balinya, demikian pula bahasa Arab dengan bahasa Arabnya, bahasa Inggris dengan bahasa Inggrisnya, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawaban saya, kesalahan penulisan tanda koma karena tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Karena pemisihan unsur rincian dalam kalimat, pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata penghubung, koma sebelumnya tetap diberi tanda koma. Karena pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat, hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Yang ketiga, karena penggunaan mengikuti kata hubung, tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat, dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar. Yang pertama, aku hanya membawa tas, koma, dan pensil tanda titik. Contoh yang salah, aku hanya membuat tas dan pensil, tidak ada tanda koma sama sekali, ataupun tanda titik yang di akhir kalimatnya. Contoh benar yang kedua, karena diejek oleh teman-temannya, koma, Dita tidak mau sekolah lagi, tanda titik. Contoh yang salah, Dita tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya, tanda titik. Contoh yang ketiga yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah, titik. Tanda titik. Contoh salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi, koma, sangat diam jika di dalam rumah, tanda titik. Di akhir kalimat. Contoh yang benar, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kertas, koma, dan kartu ujian, tanda titik di akhir kalimat. Contoh yang salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, papan kertas, tidak ada tanda komanya, dan kartu ujian yang diakhiri tanda titik di akhir kalimat. Yang kelima, contoh benarnya, Rizka sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, koma, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Contoh yang salah, Rizka sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, koma, sangat pendiam ketika berada di rumah. Tanda titik di akhir kalimat seperti yang ada di contoh PPT saya. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh, apa perbedaan makna dari titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda tersebut dengan benar. Titik 2. Titik 2 akhir pernyataan diikuti perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun, titik 2 tidak dipakai apabila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, Tika membeli buah titik 2 apel, pisang, salak, dan durian.
Hanya ada dua kemungkinan dalam menjawab soal ujian, titik 2 benar atau salah. Ungkapan yang memerlukan pemberian. Titik 2 digunakan sudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian yang dimaksud di sini adalah penjelasan, detail, atau spesifikasi. Contohnya, nama Rizka Ilmarani, tempat tanggal lahir, titik 2, Kudus 4 Mei 2004, alamat, titik 2, Tesono, Garong Lor, RW 8, RW 3, Kaliwungu, Kudus. Seperti contoh yang ada di PPT saya. Dialog dalam naskah drama. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan. Contohnya, Rizka, titik 2, siapa kamu? Aku tidak kenal. Dita, titik 2, aku temanmu. Temanmu. Yang terakhir, daftar pustaka. Tanda titik 2 digunakan dalam daftar pustaka, tepatnya di antara nama kota dan penerbit. Contohnya bisa dilihat dari PPT saya, Hirata, Andrea, titik 2006, titik 2, Sang Pemimpi, Yogyakarta, titik 2, Bentang. Selanjutnya, sedangkan titik koma yaitu pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PWB. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Pengganti konjungsi tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, bisa dilihat dari berita saya. Selanjutnya, akhir perincian tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Contohnya, syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain berat badan sehat, jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8,5, tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, dan memenuhi seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa. Bisa dilihat dari PPT saya, ada tanda titik koma di akhir kalimatnya. Yang ketiga, pemisah bagian dalam perincian. Tanda titik koma digunakan sebagai pemisah bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Contohnya, penjaga toko memisahkan barang dagangan di rak, seperti buku, pensil, penggaris, penghapus, makanan ringan dan minuman kemasan, sabun, pasta gigi, dan sampo. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan tanda miring. Berikan contoh kesalahan tersebut yang benar. Jawaban saya, karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya, bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contohnya, kesalahan penulisan judul, kesalahan penulisan judul buku, majalah, artikel, puisi, dan sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat dari PPT saya. Pada contoh judul di atas, terdapat kesalahan yaitu judul buku tidak dicetak miring. Aturan kaidah dalam bahasa Indonesia mengharuskan judul buku tersebut dicetak miring. Oleh karena itu, judul yang benar adalah, bisa dilihat dari PPT saya sudah membaca buku Salah Asuhan itu dicetak miring. Kata Salah Asuhan itu dicetak miring. Yang benarnya. Contoh yang kedua, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pada kalimat di atas terdapat kesalahan, yaitu kesalahan cetak miring yang seharusnya pada judul majalahnya, bukan pada penulisnya. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari PT saya, kata Pujangga Baroe itu dicetak miring. Oke, selanjutnya. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan pada vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban dari saya, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Yang kedua, tidak fokus ke masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Yang keempat, pengutipan. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Terdapat kesalahan pemakaian konsonan C. Huruf C seperti pada penulisan berikut. Ibu Cipto pakai TJ. Cipto, seharusnya Ibu Cipta.
Pemakaian frasa Ibu Cipto salah karena dimaksud kata Ibu Cipto dalam kalimat tersebut adalah kata Ibu Cipto, karena pada frasa tersebut menggunakan ejaan lama. Kata tersebut menjadi benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa yang disempurnakan jika kata tersebut ditulis menjadi Ibu Cipta. Contoh kesalahan penulisan vokal. Anak-anak bermain di teras bisa dilihat dari contoh PPT saya. Contoh yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Bisa dilihat dari PPT saya. Terima kasih. Apabila saya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.